Ulangan 18 ayat 18. Saya tidak pernah mempermasalahkan ayat ini ya, karena justru kalau seandainya ayat ini dikatakan untuk Yesus, saya katakan ya is okay, tidak masalah. Kalaupun dikatakan untuk siapa aja, oke, nggak masalah. Tapi mari kita bahas ayat ini berdasarkan, kita gunakan terjemahannya saja dulu ya, kita baca. Dalam ayat ini kalau kita lihat perikopnya adalah bertenung dan bernubuat. Kita baca dari ayat 9, sorry aku harus baca semua biar kita semua dapat edukasi. Jangan malas kalian baca kitab kalian sendiri ya. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki, anaknya perempuan. Ayat 11, seorang pemantera ataupun seorang yang bertanya pada arwah atau kepada roh peramal atau yang meminta petunjuk pada orang yang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal itu adalah kekejian bagi Tuhan. Di sini ada aturan-aturan Tuhan. Di ke-13-nya, di 12-nya, sebab setiap yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Kemudian di ayat ke-13-nya, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau penenung, tetapi engkau tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Kemudian dijelaskan di ayat ke-15-nya, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi kalaupun ini dikatakan buat Yesus ya nggak masalah. Artinya kalian membantah doktrin iman kalian bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena nubuatan ini secara eksplisit mengatakan tentang seorang anak manusia yang adalah seorang nabi. Lalu tidak bertentangan dengan keyakinan kami umat Islam kalau Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi. What's the problem? Gak ada masalahnya ya kalau ini untuk Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau kita lihat benar nggak sih karakteristik ini menuju kepada Nabi Yesus, maka ini yang kita telaah bagus-bagus. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu sama seperti Nabi Musa. Ini menarik nih, kalian justru membantah nubuatan ini dengan mengatakan ini adalah Yesus yang doktrinnya adalah Tuhan. Bagaimana mungkin kalian mau menyamakan Tuhan dengan manusia? Ini poin saya. Jadi kalian yang sendiri membantah sebenarnya doktrin kalian tanpa kalian sadari ataupun kalian tidak sadari, yang membantah bahwa nubuatan ini bukan buat Yesus. Ya tidak sama lah antara manusia dengan Tuhan. Time Ya is kan over. sama. Thank you so much. Terima kasih. Silakan Bang Darius bantah, Sangga waktu 5 menit. Dikasih waktu Sangga 5 menit. Oke. Saya mungkin tadi Teh Uni sudah baca, saya baca lagi di ayat 17-19. Ada 3 kalimat yang penting buat saya untuk menjelaskan dalam, mungkin Bang RK tampilkan di layar situ. Siap. Di ayat 18 ya, saya baca dulu mulai dari ayat 17. Lalu berkatalah Tuhan kepada Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara, seperti orang ini, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ada 3 hal yang saya di sini. Yang pertama yaitu ada seorang nabi di antara mereka, maka kita harus tahu mereka ini siapa. Dan yang kedua seperti Musa, berarti ada hal-hal tertentu yang ada kemiripan dengan Musa. Dan yang ketiga Tuhan menaruh firman-Nya ke dalam mulutnya. Nah, saya harus declare dulu bahwa Yesus yang kami imani adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan sepenuhnya dan dia juga manusia sepenuhnya. Kami tidak pernah menyangkal kemanusiaan Yesus. Orang Kristen yang Alkitabiah, dia mengakui Yesus sepenuhnya Tuhan, Yesus juga sepenuhnya manusia. Kalau ada orang Kristen yang mengaku Yesus Tuhan tetapi menolak kemanusiaan Yesus, dia bukan orang Kristen yang Alkitabiah. Jadi orang Kristen yang benar Yesus manusia, Yesus Tuhan sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Dan dalam kemanusiaan Yesus memiliki 3 jabatan. Itu yang harus catatan penting yang teman-teman muslim harus tahu. Jabatan sebagai apa? Sebagai nabi. Maka Musa ada tipologi dari Yesus. Dan yang kedua jabatan sebagai imam, dia datang menurut aturan Melkisedek di dalam Ibrani pasal 7, dan dia juga sebagai raja yang datang dalam garis keturunan Daud. Ya. Yang malam ini kita fokus kepada kenabian Yesus dari tipologi Musa. Yang pertama, kenapa saya berkata bahwa Yesus adalah Musa adalah
sorry maaf, pertama saya bahas dulu di antara mereka. Mereka ini siapa? Mereka yang Musa sedang berbicara di depan mereka adalah 12 keturunan dari 12 anak-anak Yakub. Di sini tidak ada keturunan manapun selain 12 keturunan anak Yakub. Otomatis mereka di sini berarti di antara 12 itu ada seorang nabi yang akan muncul di antara salah satu suku. Yang pertama ya suku Yehuda, yang di mana Yesus datang lahir dari suku Yehuda. Kalau Musa lahir dari suku Lewi, sedangkan Yesus akan datang dari suku Yehuda. Yang jelas bahwa Yesus berbicara di depan keturunan dari 12 anak Yakub, maka mereka di sini adalah generasi atau anak-anak dari keturunan dari anak-anak Yakub. Itulah yang Yesus firman Tuhan atau Musa maksudkan. Yang kedua, nabi ini seperti Musa. Seperti Musa dalam hal apa? Oke, saya kasih beberapa hal. Yang pertama, Yesus dalam waktu masa kecil dan Musa pada waktu masa kecil berada di Mesir. Ada dalilnya di dalam Keluaran pasal 2 ayat 1, Bang RK bisa tunjukkan, dan juga 1 sampai 1 dan 10, Matius 2 dan 13 14, Yesus dengan Musa waktu kecil mereka berada di Mesir. Dan yang kedua, masa kecil Yesus dengan Musa berada dalam ancaman pembunuhan. Di dalam Keluaran 1 ayat 15 dan Matius 2 ayat 16 dan 13 dan 16. Jadi ada kesamaan Yesus dengan Musa di dalam masa ancaman pembunuhan. Yang ketiga, kesamaan yang ketiga adalah Musa sebagai gembala di dalam Keluaran pasal 3 ayat 1, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Dan yang keempat, kesamaan yang keempat adalah apa? Musa dengan Yesus sama-sama penyelamat. Di dalam Keluaran 3 ayat 11, Musa dipanggil untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan di dalam Matius 1 ayat 20 dan 24, 20 dan 21, Yesus diutus untuk menyelamatkan menyelamatkan umat dari dosa. Yang kelima, kesamaannya apa? Ada darah perjanjian. Darah perjanjian yang dilakukan Musa di dalam Keluaran 24 ayat 8. Dan di dalam Matius 26 ayat 28 ada darah perjanjian dilakukan Musa, dan itu sama dengan darah perjanjian yang Yesus katakan di dalam Matius 26 dan 28. Dan yang berikut, dan yang keenam, Musa dan Yesus berpuasa 40 hari. Musa berpuasa 40 hari di dalam Keluaran 34 ayat 28. Yesus berpuasa 40 hari di dalam Matius pasal 4 dan ayat 2. Dan yang berikut, Yesus dengan Musa diliputi awan di gunung. Musa diliputi oleh awan di gunung ketika berhadapan dengan Adonai Elohim di dalam Keluaran 24 ayat 15 dan 16. Yesus juga dimuliakan di gunung, diliputi oleh awan. Time is over, di dalam brother. Oke, siap. Oke, jadi yang disampaikan ini Uniripa ada 8 kesamaan prototipe antara Yesus dengan Musa yang disampaikan oleh Bang Darius Boling. Mungkin ada tanggapan 5 menit Uniripa bisa. Sebenarnya banyak, cuma ini waktunya terbatas jadi. Betul sekali. Oke. Silakan Uniripa mau ditanggapin dari 8 kesamaan. Tabe. Oke. Terima kasih buat Bang Darius. Semakin menjelaskan, semakin terbuka bahwa doktrin Kristen sendiri yang membantah bahwa ini untuk Yesus. Kan sudah saya katakan. Kenapa hanya mengambil yang Yesus dan Musa sama-sama berpuasa. Loh, orang Israel yang lain juga berpuasa, terus kenapa emangnya? Gitu loh. Nabi palsu juga bisa dia dibilang dia nabi palsu terus berpuasa mentang-mentang tidak tercatat gitu. Kalau itu kan amalan perbuatan, bisa aja orang niru-niru. Kalau Paulus misalkan jalan-jalan ke Golgota, maka saya juga bisa dong ikuti dia sebagai nabi palsu pura-pura jalan ke Golgota. Sama dong saya sama Paulus. Itu kan perbuatan yang bisa ditiru. Mari kita bahas ya. Mari kita bahas. Kalau kita bicara kesamaan-kesamaan tentang hal yang sangat krusial saja, fundamentalnya kalian aja tuh udah beda. Apa? Esensi nabi yang diutus di ulangan-ulangan ini tuh beda dengan esensi Musa. Musa itu manusia normal, nggak ada separuh-separuh Tuhannya. Yang diutus ada separuh Tuhan, ada 100% Tuhannya. Esensialnya aja udah beda gitu loh. Ini loh ngerinya kalian ini. Kalian doktrin kalian sendiri yang fundamental membantah esensialnya aja udah beda, Bang Bre. Nah, satu, itu esensialnya beda. Yang kedua, secara tugas penyelamatan juga beda. Yesus konon katanya menyelamatkan manusia untuk di surga. Lah Musa menyelamatkan apa? Menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan. Yesus menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan enggak?
Itu kenapa dia dikatakan nabi palsu, karena dia tidak mampu menyelamatkan Bani Israel yang di zaman Helenisasi itu dijajah, dikeluarkan. Jangankan Bani Israel, 12 muridnya aja dia nggak mampu selamatkan semua. Buktinya dia pilih 12 orang, 2 orang diantaranya berkhianat. Itu artinya apa? Secara esensi tentang siapa hakikat yang datang ini itu jelas berbeda berdasarkan penjelasan kalian. Apalagi tentang penyelamatannya. Yang ketiga, kehidupannya. Kalau abang menyebutkan berapa poin, saya bisa menyebutkan 1.500 poin loh. Pertama, kalau kita bicara amalan-amalan nih, Yesus tidak menikah, Musa menikah. Yesus tidak punya anak, Musa punya keluarga. Kemudian Yesus dari Bani Lewi, Musa tidak dari Musa dari Bani Lewi, Yesus nggak punya bapak. Apalagi kita bicara lagi, Musa diambil sama diselamatkan oleh wanita lain, Yesus tidak. Kalau kayak gitu-gitu saya juga bisa, Bang. Saya juga bisa melakukan hal seperti itu untuk Anda, tapi itu bukan itu poinnya. Mari kita bahas apa yang disampaikan konteks ayat ini. Kalau hanya seperti itu, saya bisa tunjukkan mungkin 2.500 lah perbedaannya, ya. Mohon maaf ya, saya katakan itu hal-hal yang tidak masuk ke substansi kenabian. Apa yang sebenarnya kalau kita baca konteks ayat ini? Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan. Esensi di sini penekanannya adalah seorang nabi ini adalah orang. Itu poinnya. Gak ada separuh Tuhannya. Jadi kalau saya mematuhi Ulangan 18:18 ini, saya katakan, oke, silakan ini untuk Yesus. Maka hancurlah doktrin kalian. Saya terima ini untuk Yesus. Tapi kalian deal tak dengan dalil ini? Ingkari atau dituruti ini dalil? Seorang atau separuh Tuhan, separuh orang nih? Mari kita jujur-jujuran nih. Ada interpretasi lain kalau ini adalah menunjukkan bahwa Tuhan yang setengah manusia. Di mana kalian dapat penjelasannya? Hah? Karena ayat ini interpretasinya yang paling berhak menjelaskan adalah orang Bani Israel. Apa betul Bani Israel mengimani menunggu Tuhan yang jadi manusia yang akan menjadi seorang nabi? Bagaimana mungkin penjelasan tentang esensi yang muncul ini yang adalah manusia kemudian baru dipahami abad pertama oleh Paulus, oleh murid-muridnya Yesus, sementara ayat ini diturunkan oleh Bani Israel untuk Bani Israel. Lalu kalian berharap bahwa Bani Israel salah kaprah dalam memahami ayat ini, bahwa sebenarnya yang ditunggu orang Bani Israel itu adalah Tuhan yang jadi manusia, cosplay jadi manusia. Sorry saya harus katakan itu, karena Yesus itu menjadi manusia, padahal dia bukan manusia, tapi dia jadi manusia. Oke? Saya bukanlah Siren Sungkar, tapi saya pura-pura jadi Siren Sungkar. Itu cosplay namanya. Nah, jadi doktrin iman kalian, kami umat Islam tidak akan membantah. Untuk Isa boleh, untuk siapa boleh, untuk siapapun boleh. Asal satu, esensinya siapa? Manusia atau Tuhan? Jelas-jelas dong. Ini esensi nih. Nah, kemudian apa persamaannya dengan Musa? Musa membawa hukum Torah. Orang ini membawa hukum apa? Orang ini justru menjalankan hukum Torah. Musa membawa hukum dari Tuhan untuk kaumnya. Orang ini membawa hukum baru nggak untuk kaumnya? Orang ini bahkan mengatakan bahwa dia tidak membatalkan hukum Torah dan bahkan dia menjalankan hukum Torah. Time is over, Mundirifa. Terima kasih. Oke, jadi saya sebagai moderator, saya cuma tengah aja. Untuk saya penengah, saya nggak bela sana, bela sini, saya nggak akan bela siapa-siapa ya. Dan ini ada beberapa poin yang saya catat, Bang Darius. Poin pertama adalah yang ditanyakan oleh Unirifa adalah esensi Musa 100% manusia. Bagaimana mungkin Yesus mempunyai esensi 100% Allah dan 100% manusia? Kemudian terkait dengan esensi keselamatan. Kemudian apakah ini tidak berkaitan dengan nabi palsu? Nah, ini ada 4 poin yang saya catat secara garis besar. Mungkin Bang Darius bisa memaparkan 5 menit. Silakan, saya kasih waktunya. Oke. Jalankan. Ada satu kalimat yang tadi sangat menarik disampaikan oleh T Uni, bahwa saya bisa kasih 1000 poin. Oke, kasih 1000 poin dengan dalil. Coba berikan dalil ya. Kalau saya tadi sampaikan itu dengan dalil, kan kalau tadi T Uni bilang Yesus menikah, apa Musa menikah, oke, Nabi baginda Rasulullah juga menikah. Tetapi Musa dengan baginda Rasulullah kan beda istrinya berapa ya, itu sudah tidak sampai di situ ya. Tetapi yang kedua,
Kenapa kami tetap ketika Yesus menjadi manusia, dia benar-benar menjadi manusia. Dan di dalam kemanusiaan itu bukan berarti oh Yesus 100%, berarti manusia 100%. Bukan seperti itu, ada tambahan, ada kurang-kurang. Dia manusia 100% dan dia Tuhan 100%. Artinya gini, kalimat yang sangat menarik Alkitab gunakan itu kenosis. Kenosis itu bukan berarti Tuhan menjadi manusia, berarti selesai, bukan, atau firman menjadi manusia maka firmannya tidak ada lagi, bukan. Mengosongkan diri adalah apa? Tuhan menempatkan ruang kosong dalam dirinya lalu mengambil sisi manusia pada dirinya, sehingga itu disebut kenosis. Jadi keilahiannya tidak hilang tapi kemanusiaannya ditambahkan kepada Yesus. Dan Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu menjadi manusia, dan ketika dia menjadi manusia dia benar-benar menjadi manusia, dan dalam kemanusiaan itu dia menjalankan tugas kenabian, dia menyampaikan firman Tuhan. Kalimat yang di sini ada menarik, saya baca dulu di dalam Yohanes 5 ayat 46. Coba Bang RK coba tampilkan dulu, sorry. Oke, Maaf Yohanes, ya, saya di sini device-nya cuma satu, jadi saya Yohanes pasal 5 ayat yang ke-46. 5 ayat 46. Ini kalimat Yesus yang sangat luar biasa ya. Oke, Yohanes pasal 5 ayat yang ke-46 di sini. 46. Kita mengatakan, saya baca, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu juga akan percaya kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Silakan. Iya, kalimat Yesus ini sangat penting, bahwa Yesus berkata bahwa Musa menuliskan tentang dia. Tidak ada nabi manapun yang berkata secara eksplisit bahwa Musa menuliskan tentang dia selain Yesus. Ini artinya apa? Pernyataan Yesus ini membenarkan Ulangan 18 ayat 18. Oke, saya akan baca lagi di situ dikatakan bahwa aku akan menaruhkan firmanku di dalam mulutnya. Ada penubuatannya di situ. Sorry ya, Ulangan 18. Saya itu silakan. Abang mungkin cari datanya. Oke, coba buka dulu Bang Eka. Berapa? Ulangan berapa? Masih 18 ayat 18. Ada kalimat penting yang saya mau baca di situ. Oke, Abang diam dulu. Nanti setelah Abang ngomong baru waktunya saya jalankan. Oke, ayat Ulangan 18 ayat 18. Oke, saya jalankan waktunya Bang. Silakan Bang. Ulangan 18 ayat 18 kurang ini ya, kurang gelap ya. Coba Abang baca, saya dengar, saya call. Saya baca di sini ya. Silakan. Saya baca di sini. Sorry. Waktu berjalan ya. Aku akan di bagian C ya, terakhir ya. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kalimat Yesus yang panjang. Aku akan menaruh firmanku di dalam ada penggenapannya. Di dalam Yohanes 17 ayat 8 di situ ada penggenapannya di situ. Yohanes 17 ayat 8 penggenapan dari ayat ini. Saya baca. Sebab segala firman yang engkau sampaikan ini kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ada kalimat itu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Ini penggenapan dari nubuat bahwa dikatakan bahwa aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Dan Yesus sendiri berkata bahwa sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Ini penggenapan dari ayat itu. Dan di dalam Yohanes 12 ayat 49 saya akan baca ya. Yohanes 12 ayat 49 menarik di sini. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Kenapa Yesus berkata, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri? Karena memang Tuhan menaruh firman di dalam mulutnya. Sebagai kenabiannya, Tuhan menaruh firman